Sotihotu Namo Buddhaya. Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 2 kali ini bersama Miss Dia mengenai peraturan dalam masyarakat. Peraturan dalam masyarakat terdiri dari warga, aparatur, dan pemerintah. Kemudian, peraturan dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat. Peraturan dipatuhi oleh semua warga. Peraturan dibuat agar kehidupan teratur, dan peraturan di masyarakat ada yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi, peraturan ini berlaku untuk semua warga negara, baik itu untuk warga, aparatur, maupun pemerintah. Gunanya peraturan ini adalah agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan dalam peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Apa saja peraturan yang tidak tertulis dan tertulis? Bentuk peraturan yang tidak tertulis yaitu adalah sopan santun. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita bisa bilang permisi, kemudian juga ketika dengan orang tua kita, ayah dan ibu, kita bisa salim dan mengucapkan salam. Itulah peraturan tidak tertulis. Jadi, kita memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua, dan kita juga harus memiliki rasa saling hormat kepada siapapun. Kemudian, yang selanjutnya adalah peraturan berbentuk tertulis. Apa saja peraturan bentuk tertulis? Yaitu adalah mematuhi peraturan lalu lintas seperti menyeberang jalan, kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berpergian saat mengendalikan kendaraan, apalagi berkendara dengan sepeda motor, kita harus menggunakan helm. Kemudian, aparatur adalah sebagai pengawas peraturan. Apa saja aparatur? Seperti polisi, kemudian TNI, dan lain sebagainya. Pada gambar ini adalah seorang polisi jalan yang membantu seorang siswa dalam menyeberang jalan. Berarti di sini tugas aparatur adalah sebagai pengawas peraturan, di mana ketika pengguna jalan ada yang menyeleweng atau melanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kemudian, aparatur sebagai pemberi sanksi kepada yang pelanggar. Pada gambar berikut, ada seorang polisi yang menilang seorang pesepeda motor, di mana ketika seorang pesepeda motor tidak memenuhi atau melanggar peraturan lalu lintas, maka tugas polisi atau aparatur adalah memberikan sanksi kepada pelanggar, yaitu dengan menilang atau memberikan sanksi lainnya. Yang selanjutnya, peraturan memiliki hukum jika melanggar. Jadi, ketika kita melanggar peraturan lalu lintas ataupun peraturan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan. Baik peraturan dalam lalu lintas, kemudian peraturan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pelaksanaan peraturan itu adalah demi ketertiban umum. Ketika ada seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, maka itu akan menyebabkan orang lain menjadi sasaran dan menyebabkan ketidaktertiban di jalan raya ataupun yang lainnya. Ketika kita saat berjalan menyeberangi zebra cross, kita harus memperhatikan kanan dan kiri. Apakah lampu merah atau lampu hijau? Ketika lampu hijau, di mana setiap kendaraan harus melalui lalu lintas, kita harus menunggu sampai lampu merah. Selanjutnya, apa saja peraturan yang ada dalam masyarakat yang harus kita patuhi? Yang pertama adalah kita harus menggunakan air secukupnya. Ketika kita sedang mencuci tangan atau kan membutuhkan air yang lainnya, kita harus menghemat air. Ketika kita tidak menggunakan air, lebih baik kerannya kita tutup agar
air tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah penanaman pohon. Kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus mematuhi apa yang ada dalam masyarakat. Seperti kita harus menanam pohon agar dapat melakukan penghijauan kembali dan udara di sekitar kita menjadi lebih sejuk. Yang selanjutnya adalah menjaga kelestarian dalam masyarakat. Kita, khususnya sebagai warga masyarakat, diharuskan untuk menjaga lingkungan. Ketika ada kerja bakti, maka kita harus membantu. Kemudian ketika ada bersih-bersih, kita juga dapat membantunya. Kemudian kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan yang dapat merusak lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya, pada tempat yang telah disediakan. Tidak boleh membuang pada selokan air, kemudian di pinggir jalan, ataupun di tempat yang lainnya. Adapun peraturan yang harus kita patuhi lagi ketika kita sedang berkendara, yaitu adalah kita jika melanggar maka akan ditilang oleh bapak polisi. Jadi kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian saat kita berkendara kita diharuskan untuk menggunakan helm. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri dari kecelakaan dan lain sebagainya. Ketika kita menyeberang di zebra cross, kita harus memperhatikan sekitar. Kita ketika menyeberang harus berada di zebra cross. Dan yang terakhir, kita harus memiliki surat izin untuk berkendara. Ketika kita sudah memiliki kendaraan, baik kendaraan motor ataupun mobil, kita harus wajib memiliki yang namanya surat kendaraan. Demikian pembelajaran pada kali ini mengenai peraturan yang berada di masyarakat. Semoga kita semua dapat menjalankan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat dengan baik, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yaitu kita harus memiliki rasa sopan santun kepada orang yang lebih tua, saling menghormati, dan kita harus juga menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.